Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dila Fitria. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas perkembangan dan teori perkembangan psikologi pendidikan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian tugas dan teori perkembangan. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, teori perkembangan. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tugas perkembangan? Tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan? Teori perkembangan merupakan pendidikan, penyesuaian, dan perubahan yang teratur dan berlangsung sepanjang perjalanan hidup. Aspek-aspek dalam teori perkembangan psikologi pendidikan. Perkembangan ini dapat berupa teori perkembangan psikologi pendidikan. Perkembangan manusia ini juga terdapat teori perkembangan yang mendasari teori pada diri manusia. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua tentang tugas-tugas perkembangan. Di sini terdapat pembahasan tentang tugas perkembangan anak. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tugas perkembangan anak. Di tugas perkembangan anak ini dibagi ke dalam beberapa tahap usia. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak awal, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Tugasnya itu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologi, membentuk konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, serta pengembangan kata hati. Selanjutnya, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, kisaran usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama itu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja 12 sampai 21 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional diri orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga,
mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu kisaran usia 21 tahun sampai 30 tahun. Tugasnya yaitu memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan suatu kelompok yang serasi. Nah, tadi itu pembahasan tentang tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teori perkembangan. Langsung saja kita ke pembahasan. Di teori perkembangan ini terdapat beberapa teori perkembangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget tentang kognisi. Jadi, Piaget merumuskan pandangan tentang teori perkembangan psikologi pendidikan kognitif dalam teori perkembangan psikologi pendidikannya. Dalam teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget ini, perkembangan kognisi yaitu asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya ada teori perkembangan psikologi pendidikan dari Neo Piaget tentang kognisi. Teori perkembangan psikologi pendidikan Neo Piaget merupakan modifikasi dari teori perkembangan psikologi pendidikan sebelumnya. Pandangan teori perkembangan psikologi pendidikan ini adalah mengenai tahapan teori perkembangan psikologi. Pendidikan perkembangan kognitif melalui pendekatan pengelolaan informasi dan kemampuan berpikir seseorang dapat diajarkan dengan langsung. Selanjutnya teori perkembangan psikologi pendidikan Vygotsky tentang kognisi. Teori perkembangan psikologi pendidikan Vygotsky memberikan pandangan bahwa teori perkembangan psikologi pendidikan kognitif ini merupakan teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan sosial melalui interaksi dengan seseorang dan lingkungannya. Selanjutnya teori perkembangan psikologi pendidikan Erikson tentang psikososial. Teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan psikososial merupakan teori perkembangan psikologi yang berhubungan dengan pemahaman seseorang atas situasi sosial dan lingkungannya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan psikososial adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan. Selanjutnya juga terdapat teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan moral. Berdasarkan teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget, teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan moral berlangsung dalam tahapan yang dapat diprediksi. Dalam hal ini dari tipe moral yang sangat egosentrisme ke tipe penalaran yang berdasarkan keadilan, kerjasama, dan timbal balik. Selanjutnya ada teori perkembangan dari Lauren Kohlberg. Maaf ya kalau salah penyebutannya. Di teori perkembangan moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi individu dapat dikatakan
dapat memiliki teori moral adalah ketika individu sudah hidup dengan menaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Menurut Lauren Kohlberg, tahapan perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya. Teori perkembangan moral Kohlberg yang dikemukakan oleh psikologi menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Dan selanjutnya teori perkembangan dalam psikologi pendidikan menurut Marx. Marx membedakan adanya 3 macam teori perkembangan psikologi pendidikan. Ketiga teori perkembangan psikologi pendidikan tersebut berhubungan dengan data empiris. Teori perkembangan psikologi pendidikan dapat dibedakan antara lain. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget. Bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya. Marx membedakan adanya 3 macam teori perkembangan psikologi pendidikan. Nah, apa sajakah teorinya? Yang pertama, teori perkembangan psikologi pendidikan yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pilihan spekulatif tentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori perkembangan psikologi pendidikan yang induktif, yaitu cara menerangkan adalah dari data ke arah teori perkembangan psikologi pendidikan. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positivistis ini dijumpai pada kaum behavioristik. Dan yang ketiga, teori perkembangan psikologi pendidikan yang fungsional. Maksudnya, suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu mempengaruhi pembentukan teori perkembangan psikologi pendidikan. Dan menentukan teori perkembangan psikologi pendidikan kembali mempengaruhi data. Nah, sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan. Faktornya yaitu terdapat 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan, yaitu normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, motivasi untuk berkembang dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Jadi, faktor internal ini muncul dari dalam diri seseorang. Selanjutnya itu faktor eksternal. Penguasaan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lain sebagainya.